Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PJOK terdiri dari saya sendiri, Nazarudin Tonyo, Muhammad Marzan Umar, dan Sartika akan menyampaikan hasil identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus di SMP Negeri 7 Gorontalo. Identifikasi ini kami lakukan di kelas 9B dengan jumlah 8 orang peserta didik. Yang pertama, bagaimana identifikasi di kelas? Kami akan menguraikan secara rinci mengenai identifikasi yang telah kami selenggarakan di kelas 9B dengan jumlah 8 orang peserta didik di SMP Negeri 7 Gorontalo. Laporan hasil identifikasi yakni karakteristik hambatan sesuai formulir identifikasi. Berdasarkan hasil observasi dan asesmen peserta didik yang telah kami lakukan, dari total 8 peserta didik yang sudah diidentifikasi dan diuraikan sebagai berikut. 1 orang peserta didik diidentifikasi memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa atau berbakat. Peserta didik berbakat merujuk pada individu yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa dalam satu atau beberapa bidang tertentu. Mereka cenderung menonjol dalam hal-hal seperti seni, matematika, olahraga, dan lainnya. Pengidentifikasian peserta didik berbakat ini penting untuk mendukung dan membimbing secara sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang mereka miliki. Peserta didik yang kami temukan sendiri yakni dia berbakat. Nah, yang kedua, peserta didik yang kami identifikasi masuk pada kriteria inklusif. Nah, inklusif ini adalah sifat merujuk pada perilaku seorang yang bertindak secara spontan tanpa memikirkan terlebih dahulu, didorong oleh keinginan atau perasaan sesaat tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Perlu diingat bahwa konsistensi dan kesabaran adalah kunci dalam menangani perilaku inklusif. Kemudian yang ketiga yakni peserta didik diidentifikasi masuk pada kriteria hiperaktif. Nah, hiperaktif ini adalah kondisi atau perilaku yang ditandai dengan aktivitas fisik dan gerakan yang berlebihan serta tidak sesuai dengan situasi dan usia perkembangan. Hal ini merupakan satu gejala utama dari ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Temuan lain karakteristik hambatan yang ditemukan tidak tercantum dalam formulir identifikasi. Setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap peserta didik, tidak ada temuan karakteristik hambatan tambahan yang tidak terdaftar dalam formulir identifikasi. Formulir sudah lengkap dan bisa menggambarkan kebutuhan khusus peserta didik, yakni anak berbakat, disleksia, disgrafia, ADHD, tipe inattention, impulsi, dan hyperaktif. Kemudian dugaan sementara hambatan pada anak berdasarkan evaluasi awal terhadap masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dugaan sementara adalah bahwa peserta didik mungkin menghadapi hambatan yang meliputi karakteristik anak berbakat, impulsif, dan hyperaktif. Baik, selanjutnya hambatan ketika melakukan identifikasi. Yang pertama, waktu melakukan identifikasi sangat terbatas karena dilakukan pada bulan Ramadan. Saat ini prioritas kegiatan di sekolah yakni keagamaan pesantren kilat. Yang kedua, penurunan tingkat kefokusan peserta didik karena sedang menjalani ibadah puasa. Kemudian masih banyak peserta didik yang tidak mau ikut dalam identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus. Berdasarkan pemaparan materi di atas, dapat kami simpulkan bahwa identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus merupakan proses krusial yang menjadi landasan dalam memberikan layanan pendidikan yang tepat dan efektif. Pada proses identifikasi yang kami lakukan, disimpulkan bahwa variasi kebutuhan belajar dengan berpusat pada kebutuhan individu peserta didik menjadi sorotan utama. Adanya peserta didik berbakat menunjukkan pentingnya pengembangan potensi yang ada dalam lingkungan pendidikan. Sementara itu, peserta didik dengan kondisi impulsif dan hyperaktif menekankan pentingnya strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan khusus peserta didik dalam mendukung pemahaman materi serta pengelolaan perhatian mereka. Dengan pelaksanaan identifikasi dan asesmen yang tepat, anak berkebutuhan khusus dapat memperoleh dukungan yang sesuai untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal.
yang pada akhirnya berkontribusi pada keberhasilan pendidikan inklusif dan peningkatan kualitas hidup peserta didik. Baik, sekian presentasi dari kami. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih dan memohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.